Gak kerasa banget si broiler sudah makin tambah besar saja. Mungkin bisa jadi bobotnya mencapai 4 kiloan. Begitu pula dengan si icil ini. Dan kayaknya, si icil ini kita akan panen sebagian saja. Assalamualaikum teman-teman entoker semuanya. Nah, untuk bawahnya di kandang si ecil-ecil alhamdulillah tuh sudah kering, meskipun baru kering sedikit. Padahal kalau tadi dilihat pas waktu pagi-pagi sampai siang itu sangat becek sekali untuk di bawahnya. Ya takut juga amoniaknya naik ke atas, tapi ya karena kita menempatkan untuk kandangnya langsung berhadapan dengan sinar matahari. Di pas waktu mataharinya datang muncul dari sana dan pas waktu jam 8-nya menyinari ke sini, alhamdulillah. Jadi untuk sekarang bisa langsung kering. Kebetulan hari ini baru jam sekitar 2 siang tapi sudah mulai mendung, sudah mulai mau kayak turun hujan tuh, sudah ada gerimis-gerimis sedikit, kayaknya sebentar lagi mau hujan. Nah, dalam kondisi kandang seperti ini juga tuh untuk si anak-anak entok ini yang mau remaja, meskipun di sini becek pas waktu pagi-pagi tuh, sekarang siang sudah mulai agak mengering-mengering sedikit-sedikit. Cuma itu kebetulan dekat tempat wadahnya itu masih becek-becek sedikit. Cuma untuk ke dalamnya tuh tetap masih kering, cuma ada bekas-bekas kakinya, jadi otomatis akan basah sedikit, tapi itu tidak akan berdampak apa-apa pada kesehatan si entok-entoknya. Nah, itu tuh yang dulu waktu kecil kanibal, alhamdulillah lebih cantik sekarang daripada pas waktu itu, pas waktu lagi kanibalnya di kasabelen pisan. Dan sekarang sudah mulai cantik tuh, kayak si kembar aja nih yang ini kayaknya mau kita rawat untuk jadikan biang ke depannya. Nah, paling nanti dikawin lagi sama si os-osnya, padahal si os-os itu bapaknya. Nah, dan kebetulan karena cuaca di luarnya juga hujan, jadi kita masuk saja ke dalam kandang. Jadi pas waktu mau ngambil si broiler kan tadi diumbar, ya, malah kehujanan, ya takutnya itu si broiler sakit, jadi segera kita ambil dan dimasukkan ke dalam kandang umbaran yang itu tuh. Yang itu disatuin sama si anak-anak entok. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit sharing atau bahas bahwa pentingnya menjaga kondisi kandang. Nah, kandang merupakan hal yang sangat penting bagi semua peternak. Meskipun ternak kecil, kandang itu harus kita selalu perhatikan dari segi kondisinya. Entah itu mau dari kandang pembesaran atau kandang hanya sekedar untuk menampung si anak-anak ayam atau anak entok yang terkena penyakit ataupun tidak. Begitu pula dengan kandang box dan juga kandang atau sarang untuk bertelurnya, yang mana kalau kandang bertelurnya itu kita buat nyaman, itu untuk si indukan juga akan lebih sering dan lebih nyaman juga saat masa mengerami, terutama pas waktu sebelum mengerami kan masa-masa bertelur juga. Soalnya entok meskipun senang main air, tapi pas waktu mencari sarang-sarang untuk bertelurnya itu akan mencari tempat yang lebih kering dan lebih nyaman jelasnya, dan juga keadaan dalam kondisi gelap, tidak terkena sinar cahaya yang langsung, maksudnya gelap seperti ini. Nah, ini juga alhamdulillah untuk si indukan sudah bertelur 3 di dalamnya. Nah, mudah-mudahan indukan yang lain juga bisa segera menyusul untuk segera bertelurnya. Nah, ini mengapa pentingnya menjaga kondisi kandang, ya karena kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa kandang itu mempunyai atau memiliki peran yang sangat penting dalam dunia ternak, terutama ternak entok seperti ini. Karena entok lebih senang main air, otomatis pas waktu di atas tempat minumnya itu suka ketumpah-tumpah air ke bawahnya. Nah, seperti itu ke sini. Cuma kalau kita bisa setting kandangnya, maksudnya disetting dengan cara si sarang atau si kandang anak entoknya itu langsung menghadap sinar matahari pas waktu matahari timbul. Jadi pas waktu matahari masuk ke kandang itu langsung menyinari ke dalam kandang hingga membuat
si bawah atau alas kandang anak entoknya itu langsung bisa mengering, dan otomatis jadi kandangnya juga akan kelihatan aman kalau sering terkena sinar matahari dan jauh dari tingkat kelembapannya. Nah, begitu juga dengan kandang umbaran. Nah, seperti ini kita menyebutnya kandang umbaran. Kandang umbaran buat anak-anak entok, soalnya kalau anak entok disatuin sama remaja suka kehabisan pakan dan tidak kebagian, kasihan juga. Nah, ini apalagi untuk anak entok yang ini nih, yang mau beranjak dewasa, itu kasihan banget kalau disatuin sama si pacak atau bibitannya. Kemarin sudah dicoba disatuin sama si pacak dan bibitannya, tapi itu ada anak entok yang bulu betinanya sudah mulai tumbuh, ya dikejar-kejar, kasihan itu mau dikawin sama si osos. Ya berhubung dilihatnya juga kasihan, dikakasak surui sama si osos, jadi terpaksa kita masukkan lagi ke dalam kandang umbaran. Dan jelas untuk si anak entoknya juga lebih aman di dalam kandang umbaran daripada di dalam atau di luar lingkungan kandang seperti di luar sana tuh disatuin sama indukan. Nah, dari segi kandang umbaran juga seperti kandang umbaran punya saya ini, untuk sengaja dilepas bebaskan untuk anak-anak entok biar tidak bercampur sama entok-entok yang lebih dewasa. Begitu pula kadang-kadang digunakan untuk kandang umbaran si anak entok yang baru turun tanah. Jadi kita manfaatkan kandang umbaran ini, dan di samping itu juga selain kita bisa memanfaatkan kandang atau dijadikan kandang umbaran, kita juga harus selalu menjaga kondisi kandangnya. Contohnya yang seperti atau kemarin sudah dijelaskan di video sebelumnya, menjaga kondisi kandang ini untuk kandang umbaran itu diusahakan alasnya selalu kering. Nah, seperti ini alasnya selalu kering biar tidak menyebabkan bau pada kandangnya, dan bisa membuat si anak entoknya akan selalu nyaman di dalam kandang kalau keadaan kandangnya kering seperti ini. Tidak kalau becek, untuk si entoknya juga tidak nyaman, dan dari segi kesehatan juga lumayan sangat terganggu. Bahkan untuk anak entok yang baru turun tanah itu rentan sekali terkena atau terserang penyakit. Nah, berhubung untuk kandang ayam kan ini saya menempatkan kandang ayamnya itu di bawahnya kandang umbaran si anak entok. Ya, jadi kita sering perhatikan di kondisi kandang anak ayam ini, karena kotorannya akan langsung jatuh ke bawah, itu usahakan di bawahnya itu tidak terjadi kelembaban. Ya, soalnya kalau lembab dari lingkungan kandangnya sudah lembab, itu akan menyebabkan si kotoran yang ke bawah itu akan lama sekali untuk keringnya. Beda kalau lembab begini. Nah, kalau tidak lembab begini maksudnya itu si kotoran yang ke bawah juga akan cepat sekali keringnya. Jadi dipastikan kalau keadaan kandangnya seperti ini akan aman untuk kesehatan si hewan ternak kita. Dan begitu pula dengan lingkungan kandangnya, tuh lingkungan kandang seperti ini kita harus selalu jaga kondisinya. Untuk dari segi kondisi keringnya itu selalu jaga, terus dari segi kebersihannya ya, karena kalau kandang kan identik dengan kotor dan bau, jadi kita harus ekstra itu memperhatikan kondisi lingkungan kandangnya, kondisi kandangnya juga kita selalu perhatikan. Takutnya ada wabah penyakit yang tiba-tiba datang ke dalam kandang lalu menyerang satu persatu si hewan ternak kita. Bukan orang lain yang rugi, tapi kita sendiri peternaknya yang akan mengalami kerugian. Nah, kebetulan kalau keadaannya begini, alhamdulillah ini sudah lumayan lama ini kandang saya dalam kondisi begini. Nah, ini di luarnya becek, tapi pas waktu di dalamnya tuh pada kering, dan terbukti dengan keadaan begini alhamdulillah entok-entok saya jarang sekali terkena penyakit. Beda kalau pas waktu dulu kan ada kandang umbaran di sini nih. Nah, panjang ke sana itu sempat terjadi kematian yang lumayan banyak.
dan itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga agar tidak terulang kembali. Dan sekarang sudah dirubah posisinya untuk kandang. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak entok saya tidak ada yang terserang penyakit, meskipun dari bulan-bulan kemarin itu tetangga atau teman-teman saya yang lagi ternak entok itu lagi musim-musimnya kena penyakit wabah penyakit MB, dan alhamdulillahnya untuk hewan ternak saya tidak ada satu ekor pun yang terserang MB. Menjaga atau merawat kandang itu merupakan hal yang sangat sepele tapi sering diabaikan oleh para peternak kecil seperti saya ya, karena ya namanya juga ternak kecil, ngapain sih harus memperhatikan kandang ya, bukan begitu juga. Seenggaknya kalau kita bisa menjaga atau disiplin dalam hal-hal kecil, insya Allah nanti ke depannya juga pas waktu jadi besar kita sudah terbiasa menjalani disiplin dalam dunia ternak. Meskipun ternak hanya skala rumahan, tapi kalau kita konsisten atau kita telaten dalam menanganinya, insya Allah ke depannya juga akan lancar. Nah, ini kebetulan untuk si anak entok ini juga ya, sisa yang dulu di sini pas waktu turun tanah itu banyak, ada 33 ekor, lalu disisain 9 dan akhirnya begini. Dan kalau si anak entok yang 33 ekor tidak sampai jual, wah kayaknya di sini pada mepet sekali. Nah, mungkin itu hanya sekedar sharing dari saya, hanya sedikit berbagi pengalaman tentang merawat kondisi kandang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama bagi saya yang menyampaikannya. Soalnya karena ini hanya sekedar bercerita atau berbagi pengalaman saja, bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman yang sudah pakarnya atau masternya di dalam dunia ternak entok. Mungkin cukup sekian saja informasi atau hanya sekedar sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam entok.